Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan yang baru, yaitu bulan Februari, tepatnya di minggu kedua, tanggal 13 Februari 2022. Begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan boleh terjadi atas hidup kita, karena semua itu adalah penyertaan daripada Tuhan. Dan kita mau terus berjalan bersama Tuhan untuk melewati hari-hari di bulan ini, bahkan di bulan depan, dan melewati hari-hari di tahun ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita. Saya mengajak untuk kita semua bisa menyiapkan hati, pikiran kita, bahkan tubuh kita untuk kita sama-sama mengikuti ibadah online dengan antusias, dengan sukacita. Mari kita bersama-sama untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya juga mengingatkan saudara untuk menyiapkan catatan, alat tulis, dan Alkitab saudara untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Dan saudara bisa katakan yes, amin, haleluya, untuk menggenapi firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati dalam doa untuk kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat hati yang baik, hati yang baru yang Tuhan boleh izinkan kepada kami Bapa, untuk kami juga boleh memiliki tubuh yang sehat, memiliki jasmani yang kuat ya Tuhan, untuk kami bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa diberi kesempatan untuk kami bisa beribadah, meskipun itu ya Tuhan dalam ibadah online. Tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan dan perkenanan daripada Tuhan itu akan selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kalaupun sebentar lagi Tuhan kami akan mengikuti ibadah online, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami supaya berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, biarlah nama Tuhan saja yang layak disembah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan kami percaya Tuhan bahwa kami akan terima berkat yang luar biasa dari firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Dengan pujian penyembahan kami percaya bahwa Tuhan akan melawat pada setiap kami, dan Roh Kudus yang akan memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan di ibadah online pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan berdiri semua. Haleluya.
Tuhan. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Kita akan lebih dalam lagi masuk hadirat Tuhan. Kita merasakan kasih-Nya Tuhan. Kita merasakan kuasa-Nya Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih
sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan firman Allah. Kami percaya Kau sudah mempersiapkan hamba-Mu. Engkau memakai hamba-Mu untuk memberkati setiap jiwa yang datang dengan kerinduan akan firman Tuhan. Kami percaya kami semua akan dipuaskan dengan firman-Nya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, pakai hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus. Urapi kami semua dengan urapan yang sama. Sehingga kami boleh menjadi satu kesatuan untuk berkat firman Allah tidak terlewatkan untuk kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Ya, besok kita akan merayakan Valentine ya. Oleh sebab itu saya mengucapkan Happy Valentine. Nah, Valentine adalah hari kasih sayang ya. Dan pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Kasih Mula-Mula. Ya, kasih mula-mula. Nah, doa utama Paulus bagi orang-orang Kristen di Efesus adalah mereka mengetahui kasih Kristus bagi mereka, ya. Dan Paulus tidak bermaksud bahwa mereka harus mengetahui kasih Kristus itu hanya di dalam kepala mereka saja, tapi juga di dalam hati mereka, ya. Paulus sangat merasakan bahwa dalam permintaan ini dia menekankan 3 hal, ya, yaitu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta yang ketiga adalah berdasar di dalam kasih, ya. Ditulis dalam Efesus pasal 3 ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, sepertinya Paulus itu enggak punya kata-kata untuk mengungkapkan betapa dalam perasaannya tentang permintaan ini. Dan orang-orang percaya ini harus tahu betapa Kristus mengasihi mereka. Kenapa? Ya, karena kasih Tuhan itu bagi kita adalah hal yang terpenting dalam setiap hidup kita. Kalau kita tidak merasa dikasihi oleh Tuhan, maka kita tidak bisa mengasihi Tuhan, ya. Dan paling-paling kita akan menjalani kewajiban agama, tapi kita tidak akan memiliki hubungan kasih dengan Yesus. Kita tidak akan memenuhi perintah pertama untuk dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, ya. Matius 22 ayat 37. Jadi kalau kita tidak merasa dikasihi oleh Tuhan, maka sulit untuk kita mempercayai bahwa Tuhan itu bisa mengasihi kita, ya. Kita mungkin hanya bisa mematuhi perintah yang mudah, tapi kita tidak bisa melakukan perkara yang sulit, ya, perintah-perintah yang sulit. Ya, jadi setiap aspek kehidupan rohani itu bergantung pada kasih Tuhan pada kita. Ya, kalau kita nggak tahu, di lubuk hati kita yang terdalam pasti merasa bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, maka kita juga akan mengasihinya, mempercayainya, mentaatinya, melayaninya, menikmati Tuhan, menyembah Tuhan, ya, dan juga mencari Tuhan. Dan ini adalah dasar dari kehidupan spiritual. Tidak ada yang lebih penting, ya, dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tidak heran doa terbesar dari Paulus itu berfokus pada kasih Kristus bagi kita, ya. Dan
kepada bangsa Israel yang baru saja pulang dari pembuangan karena mereka dijajah oleh Babylon selama 70 tahun. Ya, di perjanjian lama dituliskan bahwa akhirnya bangsa Israel itu kembali dan mereka membangun kehidupan selama 18 tahun. Dan di dalam Hagai 1 ayat yang ke-5 sampai ke-7 disebutkan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, ya, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit, hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya, nah di pasal ini diceritakan bahwa keadaan bangsa Israel itu kembali makmur. Karena setelah 18 tahun mereka kembali dari pembuangan, maka mereka mulai bekerja dan mereka mulai sukses dalam pekerjaannya, ya. Makmur di kehidupannya, di rumah tangga di kota mereka. Dan firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu, ya. Consider your ways. Ya, artinya perhatikan jalan yang sedang kamu tempuh. Jangan sampai jalan yang sedang ditempuh ini salah tujuan. Dan itu bukan jalan yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi kita perlu berpikir menjadi lebih baik, tetapi sebaliknya yang lebih baik itu tidak selalu menguntungkan. Ya, nah bisa-bisa kita dibuat buta dengan hal-hal besar, hal-hal yang menarik, tapi belum tentu hal-hal besar dan menarik itu ternyata baik untuk saudara. Nah ayat 6 katakan, kamu bekerja keras tapi hasilnya tidak maksimal. Bagaimana kondisi, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi kita bersama Tuhan saat ini, ya. Itu sebabnya dikatakan bahwa bangsa Israel itu menabur banyak tapi hasilnya sedikit. Kenapa? Alasannya ternyata ada di ayat 8 dan 9. Hagai 1 ayat 8 dan 9 dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bangsa Israel tidak bisa menyenangkan Allah? Ya, karena mereka masing-masing sibuk dengan kepentingan atau urusan diri sendiri. Ya, jadi jangan sampai keberhasilan secara duniawi ini akan membawa kita itu berkurang secara rohani. Ya, pertanyaannya apa yang kita harus lakukan supaya kita itu bisa memahami kasih Kristus dan mengenal kasih itu. Ya, karena tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Nah, oleh sebab itu mari kita perhatikan kerohanian kita. Kalau kasih kita kepada Tuhan sudah luntur, berarti ada yang salah dengan kekristenan dan iman kita. Kalau kita sudah tidak bisa menikmati Tuhan, maka ada yang salah dengan kerohanian kita. Harusnya makin hari makin kita memahami kasih Kristus dan bisa menikmati hubungan kita dengan Yesus. Ya, kepuasan dan kenikmatan dengan Tuhan
hanya bisa dinikmati lewat hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kepuasan dan kenikmatan dengan Tuhan itu bukan karena berkat-berkat yang diberikan kepada saudara, tetapi itu hanya bisa dinikmati lewat hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, banyak orang bisa mengasihi Tuhan pada saat Tuhan itu menjawab doa-doanya. Pada saat Tuhan itu memberkati kehidupannya, ya. Dan kenikmatan dari Tuhan itu didapat dari berkat. Tapi ini adalah kepercayaan yang salah. Kepuasan dan kenikmatan dengan Tuhan itu hanya bisa dinikmati lewat hubungan kita yang dekat dengan Yesus. Punya pengalaman yang nyata dalam hadirat Tuhan. Nah, ada kisah di dalam Lukas, Injil Lukas pasal 10 ayat 39 sampai 42. Dikatakan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, artinya Maria itu mendengar perkataan Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan itu sama dengan doa, penyembahan, membaca dan mendalami firman, beribadah di rumah Tuhan, menunggu dan berdiam untuk mendengar suara Tuhan. Nah, ini semua adalah sarana anugerah untuk mengalami kenikmatan dan pemenuhan Tuhan. Ya, bukan untuk mendapat berkat, bukan hanya untuk sekedar berkat, tapi ini adalah sarana untuk kita bisa menikmati Tuhan dan bisa mengalami bersama dengan Tuhan. Karena ini yang akan menentukan seberapa jauh kita memahami dan mengenal Tuhan Yesus. Itu artinya menikmati Tuhan dan mengalami kehadiran Tuhan. Ya, ini adalah sarana anugerah untuk mengalami kenikmatan dan pemenuhan di dalam Tuhan. Dan kalau kita tidak hati-hati, maka iman kekristenan kita itu terjebak dalam agama tanpa jamahan Tuhan. Ya, sehingga hubungan kita dengan Allah itu hanya aturan-aturan yang harus kita jalani. Hanya prinsip-prinsip yang kita anut. Padahal sebetulnya kekristenan itu harusnya lebih dari itu. Harusnya kekristenan itu adalah pengalaman yang nyata. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ya, kalau tidak, kalau kita juga enggak hati-hati, maka kita akan jadi orang yang agamawi. Ya. Dan kemudian hubungan kita dengan Tuhan itu hanya sebatas hubungan prinsip, konsep, hubungan dengan jemaat, berhubungan dengan peraturan-peraturan, ya. Dan seharusnya hubungan kita dengan Tuhan itu jadi pengalaman yang nyata. Nah, apa ada yang salah dengan prinsip, konsep atau hubungan dengan jemaat, ya, berhubungan dengan peraturan-peraturan? Enggak ada yang salah sebenarnya. Kita memang harus memiliki prinsip-prinsip Alkitab untuk menjalani kehidupan, untuk berhubungan dengan pemercaya lainnya. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus jadi pengalaman nyata. Ya, kalau tidak, maka kita akan jadi seperti orang Farisi. Nah, disebutkan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 39 dan 42. Saya akan bacakan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi
walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah, ya. Nah, inilah sikap agamawi itu. Ya, jadi kita jadi puas dengan pengetahuan tanpa pengalaman. Seperti orang Farisi. Mereka tahu pengetahuan tentang kitab suci, tapi mereka tidak punya kasih Allah. Tidak mau mengalami perjumpaan yang nyata dengan Yesus. Ya. Dan sayangnya banyak orang Kristen itu awalnya seperti Maria, ya. Dan kemudian mereka berubah menjadi seperti Marta, yaitu yang pertama, ya, kita menggantikan doa, penyembahan, membaca dan mendalami firman, beribadah di rumah Tuhan, menunggu dan berdiam untuk mendengar suara Tuhan, itu dengan kesibukan atau pelayanan untuk menyenangkan Tuhan, ya. Dan ini adalah kesalahan pertama. Kita menggantikan membaca dan mendalami firman Tuhan dengan pelayanan. Kita menggantikan pelayanan dengan kesibukan. Firman Tuhan katakan, perhatikan keadaanmu. Consider your ways. Ya. Karena kalau kita menggantikan doa, penyembahan, membaca dan mendalami firman, beribadah di rumah Tuhan, menunggu dan berdiam untuk mendengar suara Tuhan, itu diganti dengan kesibukan dan pelayanan, maka kita tidak akan menikmati dan menyenangkan Tuhan. Yang nomor 2, memakai doa, penyembahan, membaca dan mendalami firman, beribadah di rumah Tuhan, menunggu berdiam untuk mendengar suara Tuhan, itu sebagai rumus untuk mendapatkan berkat. Bukan anugerah untuk menikmati Tuhan. Ya. Nah, akibatnya banyak orang Kristen yang memulai seperti Maria, tapi akhirnya berubah menjadi seperti Marta. Ya, Marta adalah orang yang sibuk pelayanan, tapi nggak sempat menikmati Tuhan. Orangnya gampang stres, tidak bahagia ketika melayani Tuhan, cemberut, ya, selalu merasa Tuhan itu tidak memberkati. Enggak pernah puas dengan berkat yang Tuhan berikan kepadanya, ya. Selalu merasa iri, selalu merasa bebannya itu lebih berat daripada orang lain. Lihat IG orang lain langsung imannya drop, ya. Nah, Marta adalah orang yang suka membanding-bandingkan dan merasa tidak adil, tidak puas, sering komplain dengan Tuhan, sering marah dengan orang lain. Jangan sampai kita jadi seperti Marta, ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita berubah dari Maria jadi seperti Marta. Karena kita sibuk untuk mengejar visi dan bekerja untuk Tuhan. Kita tidak meluangkan waktu untuk memperhatikan keadaan kerohanian kita. Oleh sebab itu mari kita perhatikan lagi kerohanian kita supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 2-4 katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ya, jadi ini adalah bicara tentang orang yang murni, yang setia. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Iya. Nah, rupa-rupanya gereja Efesus ini mengalami kondisi yang sama dengan Marta, ya. Mereka rajin, bekerja keras untuk Tuhan, mereka menjaga firman, tapi Tuhan mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula dengan Tuhan.
kasih dengan Tuhan sudah tidak murni lagi. Ya, mereka kelihatannya seperti punya agenda pribadi. Ya, sepertinya melayani, tapi sebenarnya punya agenda pribadi, punya kepentingan pribadi, punya tujuan pribadi. Ya, dan mereka menggantikan kasih mula-mula itu dengan kesibukan. Mereka memakai kasih anugerah itu untuk mendapatkan berkat, ya, untuk mendapatkan kesuksesan, keuntungan pribadi, dan tidak lagi dekat dengan Tuhan. Sebab itu di ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya, artinya perhatikan keadaanmu. Ya, bertobatlah. Artinya apa? Perhatikan jalan-jalanmu dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, jadi ada 3 hal rupanya yang harus saudara lakukan. Yang nomor 1 adalah perhatikan keadaanmu. Perhatikan bertobat. Yang nomor 2 bertobat dan perhatikan jalan-jalanmu. Ya, mungkin kita udah enggak lurus lagi, udah agak-agak miring. Ya, perhatikan jalan-jalan. Yang nomor 3, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, jadi biarlah kita mau kembali kepada kasih mula-mula. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan untuk menikmati lebih banyak Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan sampai kita itu menggantikan doa dengan kesibukan. Jangan doa itu hanya untuk mendapatkan berkat. Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula, supaya hidup kita itu berkenan kepada Yesus. Matius 16 ayat 26 katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Ya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, oleh sebab itu mari perhatikan keadaan kita, ya. Dan pertanyaan yang tadi, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memahami kasih Kristus dan mengenal kasih itu, ya. Lebih itu memang perlu, tapi pertanyaannya adalah apakah itu menguntungkan saudara? Ya, mempunyai lebih itu memang perlu, tapi pertanyaannya apakah itu menguntungkan saudara? Lebih itu memang diperlukan, tapi apakah hal itu akan membawa saudara lebih dekat lagi kepada Tuhan? Mari pagi hari ini kita mau introspeksi diri, ya. Kita mau memperhatikan keadaan kita mau bertobat dan memperhatikan jalan-jalan kita, dan kita mau melakukan lagi apa yang semula kita lakukan. Artinya kembali kepada kasih yang mula-mula, ya. Kiranya saudara diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan setiap kita untuk kami kembali kepada kasih mula-mula, untuk kami bisa menikmati Tuhan dan tidak menggantikan Tuhan dengan kesibukan-kesibukan kami yang agamawi. Mari ya Tuhan, biarlah setiap kami pada pagi hari ini boleh diingatkan untuk kami boleh memperhatikan keadaan kami, keadaan rohani kami. Kami boleh bertobat dan boleh memperhatikan jalan-jalan kehidupan kami, agar jalan-jalan kami sesuai dengan jalan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami boleh menyenangkan Engkau, hidup menyenangkan Engkau, dan boleh menikmati Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalin hubungan yang erat dengan Engkau. Kami boleh mengasihi Engkau ya Tuhan, dan Engkau boleh ada di dalam hati kami. Kami boleh melakukan lagi apa yang dulu kami lakukan dan mungkin hari-hari terakhir kami sudah tidak lakukan lagi. Ampuni setiap dosa kami ya Tuhan.
Biarlah firman boleh mengingatkan setiap kami. Biarlah kami semakin hari boleh semakin menyenangkan Engkau. Dan kehidupan kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat kita bertemu lagi dalam ibadah kali ini dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan melandasi setiap persembahan saudara. Hari ini firman Tuhan persembahan saya beri judul Jadilah Bijaksana. Jadilah bijaksana. Yesus ketika ada di dunia ini, dia mengajarkan satu perumpamaan yang sangat indah. Di sana dikatakan tentang perumpamaan orang yang bodoh dan orang yang bijaksana, dan dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa orang bodoh itu mendirikan rumahnya. Tetapi yang membedakan ketika orang bodoh mendirikan rumahnya, datang angin, hujan, dan banjir, dikatakan rumah yang didirikan oleh orang yang bodoh itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Sedangkan orang yang bijaksana juga sama-sama mendirikan rumah. Tetapi ketika orang bijaksana ini mendirikan rumah, dikatakan rumahnya sekalipun ada angin, ada hujan, ada banjir, dikatakan rumah ini tetap berdiri dan tetap tegak. Jadi tidak roboh, tidak mengalami kerusakan. Luar biasa. Jadi ada yang membedakan antara orang bodoh dan orang yang bijaksana. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Jadilah Bijaksana, dan biarlah ketika kita bisa menjadi orang yang bijaksana, kehidupan kita, rumah kehidupan kita, sekalipun ada angin, ada hujan, ada banjir, tetapi rumah kehidupan kita tetap kuat, teguh, dan berdiri kokoh. Nah, di dalam Mazmur ada satu hal yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Ada begitu banyak hal, banyak cara bagaimana menjadi orang yang bijaksana. Tetapi hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-107. Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-43, saya baca dari terjemahan The Message. Di sana dikatakan, jika engkau sungguh-sungguh bijaksana, engkau akan berpikir melampaui semua ini. Inilah saatnya engkau menghargai, mengapresiasi kasih setia Tuhan yang dalam. Jadi hari ini kita akan belajar satu hal sederhana. Bagaimana agar dapat menjadi orang yang bijaksana. Di sana dikatakan kalau engkau sungguh-sungguh bijaksana, engkau akan bisa berpikir melampaui semuanya ini. Ini adalah saatnya, waktunya, waktu yang tepat untuk kita bisa menghargai, mengapresiasi kasih setia Tuhan yang dalam. Yaitu dengan apa? Kalau saudara lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-107, di sana ini adalah Mazmur tentang ucapan syukur. Mazmur di mana kita diberi kesempatan untuk mengapresiasi, menghargai kasih setia Tuhan yang dalam. Yaitu kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-107, ini ayatnya cukup panjang, saya tidak bacakan, saudara nanti bisa baca sendiri. Tetapi di sana adalah kisah ketika Tuhan menolong setiap umatnya. Di sana dikatakan ada orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Ada orang-orang yang sudah kehilangan jalan, tersesat, mengembara di padang belantara. Namun Tuhan memimpin mereka kembali ke jalan yang lurus dan Tuhan bawa mereka ke tempat yang aman. Ada juga orang-orang yang sudah ada di dalam bayang-bayang maut, namun Tuhan kemudian menyelamatkan mereka dan membebaskan. Ada orang-orang yang sakit parah, hampir mati, tetapi mereka kemudian disembuhkan Tuhan. Ada pekerjaan atau bisnis yang hampir mati,
dikatakan mereka sampai kehilangan akal. Mereka sampai tidak punya hikmat lagi untuk mengatasi keadaan ini. Namun kemudian Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan kembali. Dan di sana juga ada kisah tentang orang miskin yang saleh yang diangkat Tuhan, dan kemudian Tuhan memberi mereka kemakmuran dan mereka diberikan banyak keturunan. Jadi kalau kita lihat ini adalah mazmur tentang kebaikan Tuhan. Dan mungkin dari sekian banyak daftar yang ada di Mazmur pasal 107 ini, itu semua kita pernah alami. Bahkan mungkin tahun 2021 kemarin kita mungkin bisa berkata, oh iya, saya sudah disembuhkan Tuhan. Bisnis saya sudah ditolong Tuhan. Saya seperti orang kehilangan akal, tapi Tuhan berikan jalan yang lurus dan selamatkan saya. Tuhan pulihkan. Dan kalau saudara baca, setiap kali orang-orang ini menyaksikan, selalu dikatakan apa? Berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengapresiasi, menghargai kasih setia Tuhan yang dalam, yang sudah dilakukan di dalam kehidupan kita. Dan itu dikatakan kalau kita sungguh-sungguh bijaksana, kita tahu bagaimana menghargai dan mengapresiasi setiap kebaikan Tuhan. Nah, di waktu yang baik ini, Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur atas setiap pertolongan Tuhan, dan ini adalah waktu yang tepat bagi saya dan bagi saudara untuk mengapresiasi, menghargai kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang dalam, yang ada di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan tadi berkata, siapa yang sungguh-sungguh bijaksana, dia adalah orang yang bisa memahami, menghargai, dan mengapresiasi kebaikan Tuhan. Kalau kembali kepada bagian awal tadi, janji firman Tuhan, ketika kita hidup dengan bijaksana, ada angin, ada hujan, mungkin ada banjir, tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita bijaksana, rumah kita, kehidupan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita akan tetap kokoh, tetap kuat. Jadilah orang yang bijaksana, yang bisa menghargai, mengapresiasi tentang kebaikan Tuhan, juga kebaikan orang lain. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3, sangat menyedihkan. Salah satu ciri manusia akhir zaman adalah tidak tahu berterima kasih. Biarlah ini dijauhkan dari kehidupan kita. Biarlah hari ini kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena kita adalah orang-orang yang tahu bersyukur. Karena kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Kita adalah orang-orang yang bisa menghargai dan mengapresiasi segala kebaikan, segala kasih setia Tuhan, kasih dari orang lain kepada setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap kuat, tetap kokoh, tetap teguh. Sekalipun ada hujan, banjir, ada angin, karena kita dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Amin. Jadilah bijaksana. Dan kita akan berdoa buat setiap persembahan yang akan saudara berikan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk waktu yang baik ini, untuk kami boleh berterima kasih, untuk kami diberikan kesempatan untuk menghargai, mengapresiasi setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap persembahan Tuhan, kuduskan dengan firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan membalas, mengembalikan berlipat kali ganda untuk setiap persembahan yang diberikan. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan kami disertai segala ucapan syukur. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Mari setiap pemberi berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Ya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita tundukkan kepala lagi dan kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, ibadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kami begitu bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah yang menyenangkan dalam hati kami. Terima kasih. Terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kami dan bertumbuh akan pengenalan Engkau Yesus. Kami doakan jemaat yang hanya bisa mengikuti ibadah online, kiranya Tuhan menolong, memberkati dalam segala hal agar jemaat Maranatha tetap setia bersama Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati usahanya, toko, sekolah, pekerjaan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, diberkati dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua jemaat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan akhiri sampai ketemu di dalam ibadah online minggu yang akan datang. Amin. kita sudah selesai mengikuti ibadah online. Bagaimana saudara? Saya percaya kita semua pasti mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Melalui pujian, melalui penyembahan, bahkan juga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Saudara siap untuk terus berjalan bersama Tuhan? Yes, saya percaya bahwa kita semua siap berjalan bersama Tuhan melewati hari-hari ke depan. Dan jangan lupa saudara untuk like, share, and subscribe channel YouTube GPDI Maranatha Malang supaya semakin banyak orang diberkati melalui pelayanan-pelayanan GPDI Maranatha Malang ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.